Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan selamat Dies Natalis ke-57 Universitas Khairun dan Unkhair Expo tahun 2021. Universitas Khairun yang telah berupaya terus dalam melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi untuk mencetak generasi penerus bangsa harus mendapat dukungan dari semua pihak. Mari kita dukung dan doakan agar semua terobosan Unkhair dalam menjalankan fungsi Tridharma perguruan tinggi berjalan dengan baik. Maju bersama dengan ilmu, kolaborasi bangun negeri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya diminta untuk mungkin lebih ke perspektif ekonomi ya, kebijakan publik dan ekonomi. Karena itu bagian dari kerja saya sehari-hari dan mungkin saya sering jadi narasumber utama lah di beberapa media yang sering menjadi orang yang mengkritik kebijakan-kebijakan daerah, tetapi alasnya adalah akademik. Tentu dengan dasar-dasar dan argumentasi akademik yang kuat. Malam ini saya coba mengurai beberapa hal yang menurut saya bukan proyeksi sebetulnya, tapi saya ingin mencoba mempostulasi apa kebijakan yang harus dilakukan oleh wali kota kita, wali kota andalan kira-kira gitu ya, dengan visinya andalan dari 5 tahun ke depan gitu. Pertama di slide saya punya slide kurang lebih 17 slide gitu. Kalau saya jelaskan satu-satu 3-4 jam belum selesai gitu. Jadi saya lompat-lompat saja biar lebih kelihatan lebih lebih clue gitu. Oke, pertama memang soal yang kita hadapi adalah Ternate ini kan sebagai kota yang terbuka gitu. Dalam sejarah perdagangan dunia, Ternate sudah menempatkan diri sebagai posisi sebagai kota perdagangan dunia di era di mana kolonialisasi itu berlangsung di Indonesia. Artinya bukan baru kali ini Ternate itu terbuka dalam proses perdagangan. Banyak bukti sejarah menunjukkan bahwa ada kampung-kampung Makassar, kampung Melayu, kampung Cina, sebetulnya gambaran bahwa di masa lalu kita perdagangan kita itu sudah semakin tinggi frekuensinya dan aktivitasnya gitu. Nah, sebagai kota utama tentu Ternate sebagai kota di mana penciri aktivitas perdagangan Maluku Utara ini berlangsung gitu. Ya, kalau kita bisa sebut bahwa perekonomian Maluku Utara ini sangat tergantung pada aktivitas bisnis di kota ini, karena kurang lebih hampir 40% aktivitas ekonomi, putaran ekonomi itu berlangsung di sini. Nah, itu menunjukkan bahwa posisi Ternate begitu penting dan menjadi kota kunci di Maluku Utara sebagai kota dagang dan pusat perdagangan. Next, selanjutnya ada tantangan lain selain tantangan urbanisasi. Karena kota ini terbuka, maka orang datang ke sini untuk melakukan berbagai macam aktivitas, apakah itu aktivitas sosial, pendidikan, maupun aktivitas perdagangan dan bisnis. Tetapi tantangan lain sebetulnya adalah kota-kota sekarang itu harus menjadi driver pertumbuhan ekonomi. Ya. Dan kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi, bisa slide selanjutnya. Kita lihat slide selanjutnya. Data pertumbuhan ekonomi saya ambil dari statistik ya, ini publikasi BPS, itu menggambarkan 3 tahun terakhir kalau kita hitung secara rata-rata pertumbuhan ekonomi kita itu berada di angka di atas 7%. Apa yang saya mau bilang? Berarti 5 tahun lalu pemerintahan masa lalu kita itu sukses dalam mencetak pertumbuhan ekonomi secara makro. Mengapa? Karena kita bisa tumbuh di atas rata-rata nasional 7,9%. Walaupun memang ada paradoksnya, ya, yaitu pertumbuhan yang tinggi ternyata tidak terjadi secara inklusif. Pada saat yang sama, pertumbuhan yang tinggi itu juga menciptakan tingkat pengangguran yang di atas 6% dan tingkat angka pengangguran di atas 6% dan jumlah penduduk miskin di atas 5%. Artinya ada paradoksal dalam formulasi pertumbuhan ekonomi yang kita rancang di masa lalu.
Nah, ini pekerjaan terberat wali kota akan datang. Apakah bisa mempertahankan posisi pertumbuhan ekonomi kita yang 7-8% itu? Ya. Dan memang secara teori imbasnya adalah apa? Pertumbuhan yang tinggi itu selalu menyebabkan inflasi yang tinggi. Karena beberapa literatur menyebutkan bisa jadi pertumbuhan itu yang mendorong, mendrive inflasi, sebaliknya bisa inflasi yang mendrive pertumbuhan ekonomi. Itu penelitian teoritis empiris sudah dilakukan oleh banyak ahli. Nah, dari data ini sebetulnya kalau kita perhatikan, maka penyumbang terbesar itu ini hanya 3, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparatur mobil ya. Kemudian ada sektor administrasi pemerintahan, dan ada satu sektor lagi, saya nanti ada datanya di belakang. Nah, itu 3 sektor utama yang menjadi prime mover, pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kota Ternate. Dan di tahun 2019, data ini masih 2019, karena BPS itu biasanya memproduksi data publikasi itu di bulan Agustus. Jadi kalau 2020 ini kita baru bisa tahu nanti di 2021 bulan Agustus. Next. Nah, itu distribusi PDRB-nya kalau kita perhatikan, maka ada kurang lebih 3 sektor utama. Ya. Ada perdagangan besar, eceran, kemudian administrasi pemerintah, transportasi dan pergudangan. Dari 3 sektor kunci ini sebetulnya penciri bahwa di kota-kota itu selalu saja didominasi oleh sektor ini. Nah, kalau kita lihat pertanian, bukan pertanian ya, itu perdagangan itu kontribusinya kurang lebih 25-26%. Artinya apa? Dominasi aktivitas ekonomi dan bisnis di kota Ternate ini digerakkan oleh sektor ini. Ya. Sementara administrasi pemerintahan di angka yang kurang lebih sama, berarti kota ini sebetulnya hidup dari aktivitas pemerintah juga, belanja pemerintah. Jadi government spending itu menentukan pergerakan aktivitas ekonomi di sini. Next, nah berikut inflasi. Tadi Pak Wali menyinggung inflasi kita, ya. Memang benar bahwa kalau saya perhatikan data ini yang terbaru, maka sumber inflasi itu sebetulnya ada 2. Ada kelompok keluaran di sektor penerbangan dan makanan, bahan makanan. Ya, itu artinya apa? Memang kita punya masalah dalam aktivitas pengeluaran kelompok masyarakat kita itu. Nah, mengapa makanan? Karena sebetulnya makanan ini problemnya adalah karena kita tahu semua bahwa sebagian besar produk pangan kita itu impor. Data itu mengkonfirmasi bahwa itulah yang menyebabkan mengapa inflasi kita tinggi. Bahkan di tahun 2015, saya koreksi Pak Wali Kota, itu pertumbuhan inflasi kita sampai hampir 2 digit. Kita pernah punya angka inflasi sampai 9,10, yang menempatkan Ternate sebagai kota termahal kelima di dunia. Nah, ini serius loh. Pekerjaan paling berat sesungguhnya bagi pemerintahan akan datang secara ekonomi adalah mengendalikan inflasi. Pekerjaan yang paling utama, terutama yang berasal dari sumber makanan dan minuman. Next. Nah, IPM. Ini saya kasih gambaran dulu ini existing condition kita saat ini ya. Mungkin Pak Wali juga sudah bisa membaca ini gitu. Jadi dari sisi IPM memang Ternate sukses unggul kalau kita bandingkan dengan Maluku Utara ini. Bahkan kita sudah di atas rata-rata nasional. Nah, tetapi kalau saya pelajari secara mendalam di beberapa tahun terakhir, khusus pengeluaran di bidang pendidikan, itu alokasi anggaran di bidang pendidikan itu mengalami penurunan, dan itu berdampak kepada komponen di bidang pendidikan itu turun. Bisa jadi alasannya karena urusan pendidikan SMA terutama dialihkan kepada provinsi, salah satunya. Tapi menurut saya alokasi sektor pendidikan ini perlu diperkuat. Mengapa? Karena kota Ternate ini jasa pendidikannya juga paling utama nih. Jadi kita sudah harus bersyukur, Pak Wali juga sudah terima kasih. Ada beberapa perguruan tinggi di sini itu mendatangkan orang dari luar datang ke sini, dia bawa uang. Bayangkan saja kalau satu orang mahasiswa itu dia mengeluarkan 1 juta rupiah dalam 1 bulan, bukan berapa miliar uang yang keluar dari kantong mahasiswa yang memutar aktivitas ekonomi dan bisnis di kota Ternate. Tapi sayang pemerintah kota sampai sekarang, pemerintah yang masa lalu ya, tidak pernah punya perhatian serius kepada pendidikan.
Pembebasan lahan guna air juga sekarang tidak beres. Padahal itu kewenangan pemerintah daerah. Mudah-mudahan Pak Wali ini memperhatikan itu. Sehingga yang pewarannya pembebasan lahan dan air untuk pengembangan kampus ke depannya bisa diperhatikan. Ya, rektor baru, anggota baru, rektor baru. Kemudian di sini ada juga calon rektor. Ketua tim suksesnya adalah ketua panitia. Yes. Oke. So, data makro lainnya yang saya ingin kasih gambaran sebagai informasi kepada kita semua. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan penduduk kota? Karena kota ini bergerak dinamis, angka statistik menunjukkan pertumbuhan penduduk kita mencapai 2,21%. Tinggi, Pak. Dan ini nomor 2 tertinggi di Maluku Utara ini. Ya, walaupun pertumbuhan ekonomi kita mencapai 8%, tetapi kalau kita lihat dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi, maka beberapa pengamat menyebutkan tingkat kesejahteraan rakyat mengkhawatirkan. Ya. Next, selanjutnya data. Saya ini pakai data di dalam kelihatan nggak asal ngomong itu. Ya, kondisi ketenaga kerjaan kita seperti ini, masih banyak bekerja di sektor perdagangan, dan implikasinya adalah pada saat COVID-19 kembali terjadi kemiskinan atau peningkatan pengangguran di perkotaan, terutama Ternate itu ada peningkatan pengangguran kurang lebih pada penduduk usia kerja sebesar 26,2 ya, totalnya kalau di persentase kurang lebih 40% ada peningkatan jumlah pengangguran karena COVID-19. Datanya data statistik ya, yang terutama pada sektor perdagangan dan jasa. Nah, ini mungkin kebijakan ke depan yang diperlukan adalah insentif fiskal yang dilakukan kepada sektor ini. Baik, next kita lihat saja itu permasalahan yang dihadapi oleh saya lakukan beberapa literatur. Di slide berikut itu menggambarkan bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia dan relatif kurang lebih hampir sama ya, dengan Ternate. Nah, kemudian di slide berikut saya langsung ke permasalahan di Ternate. Oke, di slide ke-15 saya coba gambarkan ada persoalan yang krusial sebetulnya yang harus dipelajari dan didalami oleh pemerintah kota terkait isu ketahanan pangan. Nah, di 2019 data terakhir dari indeks kerawanan pangan itu menggambarkan ada 3 kabupaten, 1 kota ya, 2 kabupaten dan 1 kota di Maluku Utara ini yang kerawanan pangannya tinggi.